wabarakatuh. Berikutnya pertanyaan dari Siti Aisyah, bagaimana Ustadz caranya agar Ramadan kita sukses? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana Ramadan kita sukses? Tentu itu adalah harapan kita semua, harapan umat muslimin. Yang pertama yang perlu diketahui adalah perlu adanya isti'dadun nafs. Sebagaimana yang masyhur wurudul imdad bihasabil istimdad. Adanya pemberian-pemberian dari Allah tergantung kesiapan diri kita masing-masing. Maka pertama adalah isti'dadun nafs. Persiapkan diri kita untuk menyambut satu tamu yang agung yang datang kepada kita semua. Sehingga di Salah Ramadaniyah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddar mengibaratkan Ramadan itu adalah tamu agung yang datang kepada kita semua. Maka perhatikan, agungkan, muliakan, gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Yang kedua tentunya untuk supaya Ramadan kita sukses adalah kita mengenali keagungan dan kemuliaan bulan tersebut. Dan untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan tersebut, cukuplah satu riwayat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Baihaqi di Syu'abul Iman dari hadisnya Sayyidina Salman Al-Farisi. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sa'ban. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di penghujung akhir dari bulan Sa'ban. Apa isi khutbah beliau? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Telah datang bayangan terhadap kalian semua syahrun azimun, bulan yang amat agung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrun mubarakun, bulan yang diberkahkan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahri. Bulan di mana di bulan tersebut terdapat satu malam yang andaikan diisi dengan kebaikan dan amal soleh, niscaya khairun min alfi syahrin, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan sebagaimana kalau kita hitung kurang lebih 80 tahun. Dan umur kita belum tentu nyampe ke umur 80 tahun. Maka di bulan ini ada satu bulan yang maksud disebut Lailatul Qadar. Wa kata Rasulullah, ja'alahullahu siyamahu faridatan. Dan di bulan tersebut Allah pardukan puasa yang kita maksud disebut puasa bulan Ramadan. Cukuplah ini khutbah, isi khutbahnya baginda Nabi menunjukkan bahwa bulan Ramadan yang datang di tengah-tengah kita adalah tamu yang amat agung. Kata Al-Imam yang masyhur di kitab-kitab, di antaranya di kitab Al-Bajuri Ibn Qasim, beliau menceritakan tentang awal mula Allah pardukan puasa melalui firman-Nya yang masyhur sering kita dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau, awal mula diwajibkannya puasa adalah tahun kedua Hijriyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami puasa bulan Ramadan sekitar 9 kali. Wa Ramadan, puasa di bulan Ramadan termasuk min khususiyati hadhil ummah. Kata beliau, termasuk khususiat keistimewaan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min jihati kaifiyatiha. Jadi jihad kaifiyah atau tata caranya, tata cara puasa yang kita jalankan itu adalah khususiat amal umat baginda Nabi Muhammad. Walaupun puasa itu sendiri adalah termasuk syariat yang qadim, yang dari dahulu pernah ada. Maka kutiba alal ladzina min qablikum.
Dulu pernah ada, cuman secara kaifiat puasa yang kita jalankan ini ada perbedaan daripada puasa-puasa umat terdahulu. Maka disinggung kata Al-Imam Bajuri di antara di Hasyiyah Al-Bajuri ala Ibnu Qasim, puasa yang kita jalani sekarang termasuk adalah min khususiyati hadhil umat, termasuk keistimewaan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makna puasa secara lugat adalah al-imsak, ala kadar menahan dari berbicara, itu puasa. Mungkin puasa-puasa umat terdahulu berbeda-beda, tapi puasa yang kita kerjakan sekarang di syariatnya baginda Nabi termasuk kekhususiaan keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah di khutbah tersebut, ja'alahullah siyamahu faribatan, Allah jadikan puasa fardu. Sampai masyhur kita tahu bahwa di antara pilar agama Islam itu adalah berpuasa di bulan atau rukun Islam, berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau ditinjau dari perspektif kacamata ilmu fikih, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan merupakan ma'ulima minad-dini bid-darurah, sesuatu yang telah diketahui bagian dari agama dengan jelas dan terang benderang. Artinya barang siapa yang mengingkari atas kewajiban puasa di bulan Ramadan faqad kafara, makanya tak keluar dari agama Islam, karena ma'ulima minad-dini bid-darurah. Sampai-sampai Rasulullah melanjutkan isi khutbahnya, wa qiyamul lailihi tatawuan, dan Allah jadikan salat di malamnya bulan Ramadan merupakan pekerjaan-pekerjaan yang tatawu, yang dianjurkan, yang sunnah hukumnya. Sampai saking istimewanya ini hari, ini bulan, kelanjutan khutbah baginda Nabi, man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi masiwahu. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, maka nilainya pahala fardu. Misalkan salat sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sederajat dengan pahala fardu. Begitu puasanya. Terus amalan yang fardu bagaimana? Kata Rasulullah, wa man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fi masiwahu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang fardu di bulan Ramadan, maka setara kaman adda sab'ina faridatan, bakal dikasih pahala 70 fardu. Yang sunnah mendapatkan pahala fardu, yang fardu 70 kali lipat, dilipat gandakan pahalanya. Ini Masya Allah istimewa. Maka muliakan, kenali, sadari bahwa Ramadan ini yang datang di tengah-tengah kita adalah tamu yang amat mulia. Rahmaniyah dan rahimiyahnya Allah, dibukakannya pintu-pintu surga dan dikuncinya pintu-pintu neraka, dibukakannya setiap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatian, ketika pahala dilipat gandakan, ingat perbuatan hina, kemaksiatan sama dilipat gandakan. Artinya ketika kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan, maka itu adalah kehinaan di atas kehinaan. Maka perhatikan. Terus secara hakikat apa tujuan syariat puasa? Maklum kalau indah syariah fil fikhi yang disebut puasa adalah al-imsak anil muftiri atau anil muftirati min tulu'il fajri sadiki ila ghurubi syamsi. Itu indah syariah fikih. Menahan dari segala apa yang membatalkan puasa dari awal terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi di akhir ayat tentang kewajiban puasa ada ibarah la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Makna takwa ialah melaksanakan seluruh perintah Allah, apa-apa yang Allah wajibkan, dan menjauhi segala apa-apa yang Allah larang, zahiran wa batinan, baik zahir
maupun batin. Maka secara syariat zahirnya kita menjaga, menahan rasa lapar, rasa haus, dan segala yang membatalkan menurut syariat fikih, dan batinnya adalah qam'is syahwat, menahan hawa nafsu kita. Karena la'allakum tattaqun. Pantas di salah satu hadis riwayat Imam Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah, hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amalan bani Adam manusia lahu, baginya pahalanya, illa siyam, kecuali pahala puasa. Fa innahu li, kata Allah, khusus untuk pahala puasa adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan kami yang bakal membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Artinya ibadah puasa dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala ibadah-ibadah yang lain zahir, nampak. Orang yang lagi baca Quran kelihatan Qurannya ada, terus lisannya berkata-kata dengan kalamullah kelihatan, tapi puasa tidak. Antara yang berpuasa dan tidak sama sekali tidak nampak. Hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting diperhatikan. Ada kesadaran di hati bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyambut setiap anugerah yang Allah kasih kepada kita semua. Sampai-sampai di Risalah Ar-Ramadhaniyah itu, ingat, wala yatimmu illa bitarkil ma'asi wal jidal. Tidak akan ada kesempurnaan puasa kecuali dibarengi dengan meninggalkan semua bentuk kemaksiatan dan permusuhan. Maka pantas di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu illal 'aths wal ju'. Banyak sekali orang yang berpuasa, min sa'im laisa lahu illal 'aths wal ju', yang tidak mendapatkan apa-apa, tinggal rasa lapar dan rasa haus. Artinya zahirnya berpuasa tapi hatinya tidak menahan hawa nafsu. Maka kan masyhur, khamsun yuftirna shaim, kata Rasulullah. Ada 5 faktor, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Ayyudhibna ajrahu. Yang pertama adalah qaulu zur atau al-kizb, berkata bohong. Yang kedua adalah ghibah, menceritakan keburukan saudaramu. Ketiga adalah an-namimah, adu domba. Keempat adalah al-yaminul kadhib, sumpah palsu. Dan kelima adalah an-nadhru bisahwah, memakai pandangan dengan pandangan hawa nafsu. Secara syariat puasanya gak batal, tapi secara batini menghilangkan, merusak pahala puasa. Masyhur kita sering dengar, wabil khusus di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau membuat tingkatan tentang ibadah puasa. Inna saum salasu darajah. Puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul umum. Puasanya orang-orang umum, orang-orang awam. Mungkin puasanya kita masih sebatas itu. Kedua ada saumul khusus. Puasanya orang-orang saleh, orang-orang khusus. Dan ketika ada saumu khususil khusus, orang-orang yang terkhusus dari orang-orang yang khusus, orang-orang tertentu. Saumul umum kafful batni wal farji an qada'is sahwat, menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Tingkatan kedua adalah saumul khusus, puasa orang-orang saleh. Yang bagaimana kata Imam Ghazali puasa orang-orang saleh? Ialah kapus sam'i, menahan pendengaran, wal basari, dan menahan penglihatan, wal lisani, menahan lidah, wal yad, menahan lengan, wal rijli, dan menahan kaki, wasailul jawarih anil asam, dan menahan seluruh anggota tubuh Anda anil asam, dari perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat. Wahada saumul khusus. Inilah puasa khusus. Artinya sederhananya, kita dilatih melalui syariat puasa untuk mampu mengendalikan hawa nafsu lewat syariat puasa. Sampai-sampai di hadis lain Rasulullah bersabda,
as-saumu junnatun. Puasa adalah pelindung. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Andaikan seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata keji, jangan berkata buruk, dan jangan bertindak bodoh. Hatta di hadis tersebut, wa inni mru'um qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaimun. Andaikan engkau tengah-tengah lagi berpuasa, ada yang memprovokasimu, ada yang mencelamu, atau ada yang memancing kemarahanmu, maka katakanlah sunat falyaqul inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Dan itu bukan riya. Karena secara tidak langsung mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang lain bahwa ada rem terhadap nafsu ini lewat syariat puasa. Maka ayuhal ikhwan, wahai para saudara-saudara, wabil khusus al-fakir sendiri, ini nasihat. Mari kita sambut tamu yang agung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahrul Ramadan. Sebagaimana Ramadan itu dari ra mim bad. Kata ulama yurmidud dzunub. Artinya bulan yang mampu membakar setiap dosa-dosa kita. Bulan yang Allah istimewakan, bulan yang penuh dengan kasih sayangnya. Sampai-sampai ya walaupun dhaif, para ulama tentang mengamalkan hadis dhaif sepakat ketika untuk fadailul a'mal itu sah. Sampai-sampai kan dikatakan naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wasamtuhu tasbihun, dan diamnya sama dengan membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan setiap amal kebaikannya dilipat gandakan. Cuman tolong jangan diartikan, karena banyak di luaran yang mengartikan hadis Nabi ini dengan berdalih untuk di bulan puasa itu bermalas-malasan. Lah, enggak. Kenapa? Tidurnya juga berpahala. Itu kalau di istilah ada mafhum aula itu. Artinya makna hadis tersebut adalah begini. Jangankan ibadahnya, tidurnya pun jadi ibadah. Makna hadis tersebut adalah anjuran untuk memperbanyak ibadah. Berarti kesimpulannya, agar Ramadan sukses, pertama ada isti'dadun nafs, persiapan diri sendiri. Sebagaimana yang masyhur di awal, wurudul imdad bihasabil istimdad. Adanya setiap pemberian, kesuksesan, keberhasilan yang Allah kasih tergantung persiapan diri kita. Yang kedua, menghayati, memahami tentang agungnya bulan Ramadan. Yang ketiga mungkin adalah artikan bahwa syariat puasa hadir untuk melatih, meredam hawa nafsu yang ada di diri kita masing-masing. Sampai-sampai di akhir ditutup dengan satu hadis baginda Nabi Muhammad, innallaha ta'ala iftarada sauma Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempardukan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Wasanantu lakum qiyamah, dan Allah sunnahkan tarawih, qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Paman shamahu imanan wa yakinan wahtisaban, barang siapa yang menjalankan penuh puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kana kafaratan lima madha, bakal jadi penghapus seluruh dosa daripada waktu yang telah laluinya. Makanya masyhur suka ada di akhir-akhir sering kita dengar, Allahumma ja'alna minal aizina wal faizin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari golongan yang al-aizin, kembali kepada kesucian. Artinya ini, man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban wa yakinan kana kafaratan lima madha, bakal jadi penghapus setiap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kesuksesan di bulan Ramadan, bulan yang dimana awalnya rahmah, pertengahannya adalah pengampunan, dan akhirnya adalah itqun minan nar, pembebasan diri kita dari ancaman siksa neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.